Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yovita Bahagia, mahasiswa Fakultas Hukum Undana semester 1. Kali ini saya akan membahas tentang masalah-masalah hukum yang ada di Indonesia. Dan tema yang saya ambil tentang korupsi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu korupsi? Korupsi ialah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Unsur-unsur korupsi. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan. Yang ketiga, menyalahgunakan kesempatan. Yang keempat, memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi milik sendiri. Yang kelima, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, memberi atau menerima hadiah atau janji penyuapan. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Yang keempat, menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dampak korupsi. Perlu diketahui dampak jangka panjang korupsi selain merugikan negara, ialah masyarakat menderita kekurangan kualitas perhatian dalam berbagai bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Faktor penyebab terjadinya korupsi. Perilaku korupsi terjadi karena sikap mental materialistik dan konsumtif di masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi. Perilaku korupsi dipicu oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari dua aspek, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Contoh kasus korupsi. Kali ini saya akan membahas tentang contoh kasus korupsi penggelapan dana desa BLT yang terjadi di Desa Surnumbeng, Kecamatan Lembar Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Selasa 23 Februari 2021, Kejaksaan Negeri Manggarai Barat didesak untuk memeriksa Kades Surnumbeng dugaan korupsi BLTDD senilai 98.100.000, sangat merugikan 109 keluarga penerima. Sebelumnya diberitakan Minggu 21 Februari 2021, Kepala Desa Surnumbeng, Kecamatan Lembar Selatan, Manggarai Barat berinisial DA diduga menilap satu tahapan BLTDD untuk penanganan COVID-19 bagi 109 kepala keluarga. Sumber media pun menyayangkan sikap pemerintah desa yang terkesan menutupi dana desa tersebut. Selama ini desa kami tidak transparan. Belum lagi kepala desa yang berlaku kasar dan tidak adil, keluhnya salah seorang warga. Informasi yang diperoleh wartawan, sejak menjadi kepala desa Surnumbeng pada Pilkades 2013 lalu, SA memiliki jumlah aset seperti mobil, motor, rumah bertingkat, penggilingan, dan beberapa tanah di sekitar kota Labuan Bajo. Salah seorang warga penerima BLTDD COVID-19 Desa Surnumbeng kepada dailykli.id menyebutkan bahwa dana tersebut seyogianya diberikan kepada 109 kepala keluarga yang terdampak COVID-19. Dan masing-masing kakak mestinya menerima dana bantuan senilai
2.700.000 selama 1 tahun. BLTD ini kan seharusnya 2.700.000 per kakak kan? Dengan proses pembagian dilakukan 2 tahap, yaitu tahap pertama sebanyak 600.000 per bulan selama 3 bulan dan tahap kedua senilai 300.000 selama 3 bulan. Tapi faktanya di desa kami hanya menerima tahap pertama dengan total sebesar 1.800.000 dan tahap kedua senilai 300.000 selama 3 bulan. Tapi faktanya di desa kami hanya menerima tahap pertama dengan total sebesar 1.800.000. Kesimpulan yang terakhir, kesimpulan. Korupsi merupakan kejahatan yang sangat berbahaya dan merugikan banyak orang. Perilaku korupsi terjadi karena sikap mental materialistik dan konsumtif di masyarakat serta sistem politik yang masih mendewasakan materi. Perilaku korupsi dipicu oleh faktor internal dan faktor eksternal.